Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pinpur Sikirada Putri di dalam mata kuliah Entrepreneurship Incubator Class. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana merencanakan sebuah bisnis. Oke, langsung saja masuk pada materinya. Ya, perencanaan strategis dan cara mendirikan usaha. Ya, jadi kita akan lihat di sini bagaimana cara kita membuat sebuah bisnis dengan perencanaan strategis dilakukan di awalnya dan sampai dengan kita bisa mendirikan sebuah usaha. Nah, ini adalah proses perencanaan strategis secara keseluruhan untuk sebuah bisnis dari mulai analisa lingkungan, ya, analisa lingkungan, kemudian ada lingkungan eksternal dan internal, kemudian membuat formulasi strategi ya, dari mulai visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, membuat implementasi strategi, kita laksanakan strategi yang sudah diformulasikan sebelumnya dengan melaksanakan program dengan budget yang ada dan sesuai prosedur yang ditetapkan, serta evaluasi dan kontrol, yaitu melihat kinerjanya seperti apa. Kalau memang sudah sesuai target, apa yang harus ditingkatkan, kalau memang belum sesuai target, di mana yang salah. Ini ada feedback di bawahnya, ya. Apakah yang diperbaiki pada saat strategi formulation ataukah pada saat strategi implementation. Oke, nah dimulai dari analisa lingkungan internal dan eksternal. Biasanya kita menggunakan analisis SWOT untuk bisa menganalisa lingkungan perusahaan dalam strategi bisnis ya. Jadi lingkungan internal itu kita melihat kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan, sedangkan di lingkungan eksternal kita bisa melihat peluang dan ancaman yang ada. Ya, ini ada matriks prioritas masalahnya yang bisa kita susun sehingga kita bisa tahu masalah mana saja yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sampai yang terakhir kita selesaikan ya. Jadi di sini ada sebelah kirinya ini adalah probability of occurrence atau kemungkinan terjadinya, apakah tinggi, menengah atau rendah. Kemudian di bawah ini ada probable impact on corporation atau dampak terhadap perusahaan, apakah tinggi, menengah atau rendah. Ya, ketika memang masalah-masalah tersebut ada di warna merah atau high priority, maka ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Tapi kalau untuk yang warna kuning, yang medium sama low, masih bisa dipending untuk diselesaikan nanti. Gitu. Nah, bagaimana dengan permasalahan strategis? Dari matriks prioritas masalah yang ada tadi, kita susun permasalahan strategis yang paling high priority sampai yang low priority gitu ya. Bisa dilihat dari kekuatan yang bisa ditingkatkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang harus diambil, serta ancaman yang harus dihindari. Nah, ini adalah lebih detailnya lagi mengenai formulasi strategis. Ini sebenarnya akan kita temukan dalam mata kuliah manajemen strategis, bagaimana menentukan visi, misi, ya, tujuan perusahaan, kemudian strategi yang harus dilaksanakan, sampai dengan hubungan antara strategi dengan kebijakan atau aturan yang berlaku. Kemudian di tahapan implementasi strategi, kita bisa tentukan program dan laksanakan program sesuai dengan strategi yang sudah diformulasikan sebelumnya. Kita tentukan prosedur yang berlaku, kita laksanakan program tersebut sesuai dengan prosedurnya, kemudian kita simpulkan seperti apa hasil kinerjanya. Kalau dari situ kita baru bisa melihat apakah ada feedback atau kita bisa evaluasi bagaimana sebenarnya seharusnya kita melaksanakan strategi bisnis dan efek terhadap perusahaannya apa ya, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada cara mendirikan usaha dan bagaimana memulai usaha. Nah, biasanya sih kita memulai usaha itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor keluarga memang pengusaha ya, jadi kita tinggal meneruskan usaha yang ada. Kemudian memang kita memang dari awal pengen menjadi usaha, pengen membuka usaha sendiri atau wirausaha sendiri. Kemudian yang ketiga sampingan, iseng gitu ya, untuk mencari tambahan gitu misalnya. Yang keempat bisa aja kita coba-coba karena kita bosan dengan rutinitas yang ada terus kita lakukan coba-coba atau saya punya modal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir karena keterpaksaan. Ini biasanya karena dorongan ekonomi. Karena memang membutuhkan pendapatan yang lebih atau memang tidak punya sumber pendapatan lain dan akhirnya membuka usaha. Nah, ini contoh faktor keluarga ya. Sudah ada modal, sudah berjalan, sudah ada manajemen, tinggal mengikuti yang sudah ada. Nah, ini enak sebenarnya. Tapi kalau kita tidak punya basic ilmu yang cukup, maka ini akan menjadi permasalahan untuk diri kita sendiri. Karena memang kita hanya berpegang pada yang sudah berjalan tanpa kita tahu seluk-beluknya dan bagaimana mempertahankannya. Karena untuk mendapatkan sesuatu atau untuk bisa meraih sesuatu itu lebih mudah dibandingkan untuk mempertahankannya. Gitu. Kemudian karena memang dia sengaja menjadi wirausahawan ya,
Ya, biasanya karena dia ingin menjadi sukses seperti orang lain gitu ya, dia belajar sukses dari orang lain, kemudian misalnya dia juga berstatus pegawai, tapi sebenarnya punya naluri bisnis yang besar, gitu. Kemudian yang ketiga iseng ya, karena ini dia sebenarnya cuma untuk usaha sampingan gitu ya, atau menjual produk dengan skala yang kecil hanya untuk mengisi waktu luang, jadi misalnya musiman gitu, kalau mau lebaran aja dia jualan, kalau nggak lebaran nggak produksi, misalnya kayak gitu. Kemudian coba-coba, ini kasusnya kalau orang tersebut belum punya pengalaman sama sekali, dia kesulitan mencari pekerjaan, atau misalnya dia terkena PHK, ya kenapa enggak dia membuka usaha, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir karena terpaksa, karena dia kehilangan pekerjaan, menganggur, dan desakan ekonomi, sehingga dia membutuhkan sumber pendapatan yang jelas, ya udah dia akhirnya membuka usaha. Nah, bagaimana kita bisa memulai usaha? Ada berbagai jenis usaha untuk kita memulai usaha ya. Apakah itu kita membuka usaha baru? Contoh-contohnya kalau di sini ada berbagai macam marketplace dan juga Gojek ya, ini adalah 5 startup yang memang paling sukses di Indonesia, dan ini merupakan usaha baru yang didirikan gitu ya. Jadi ada Tokopedia, Kaskus, Traveloka, Gojek, dan Bukalapak. Kemudian bisa juga dengan membeli perusahaan yang ada seperti BlackBerry ya, kemudian eh, Mtek ini juga dibeli oleh BlackBerry dibeli oleh Mtek gitu ya. Jadi kemudian ada Yahoo dibeli oleh Verizon gitu. Kemudian ada Waralaba. Waralaba contohnya franchise ada Dunkin Donut, Alfamart, ada Sabanas Fried Chicken, ya McD, dan lain sebagainya. Banyak sekali franchise-franchise yang lebih terjangkau yang lainnya, yang sekitaran kalau kita mau beli franchise-nya tuh belasan sampai 20-an juta itu ada. Ya, atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Contohnya di sini Els Coffee. Els Coffee itu awalnya hanya dimulai dari food court, ya dia hanya ada di food court Chandra, kemudian akhirnya dia membuka restoran dan akhirnya membuka cabang di mana-mana. Ini contohnya. Nah, dari mana saja bidang usaha itu bisa berasal? Bisa dari minat dan bakat kita sendiri, ya, kemudian modal, waktu atau masa menikmati usaha, laba yang diinginkan, dan pengalaman. Nah, ini berbagai macam faktor untuk kita bisa menentukan bidang usaha kita gitu. Ya kira-kira dari minat atau bakat kita seperti apa, kemudian modalnya kita punya berapa, masa untuk menikmati usaha kita itu nanti berapa lama targetnya gitu ya, laba yang diinginkan juga berapa besar, serta pengalaman kita seperti apa. Baru kita bisa menentukan bidang usaha yang akan kita jalankan. Ya, ini ada berbagai contoh sektor usaha, ada sektor kecantikan, keterampilan, konsultan, industri, tambang, kelautan, perikanan, agribisnis, perdagangan, pendidikan, percetakan, seni, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Oke, nah kalau kita sudah tahu dari situ bagaimana memulai usaha, ya kita masuk kepada pengertian dan jenis-jenis badan usaha ya. Ini berdasarkan payung hukum yang membawa usaha yang akan dijalankan. Ya, perusahaan perseorangan ya, usaha milik pribadi, kelebihannya modalnya memang dimiliki perorangan tersebut ya. Kelebihannya mudah dibangun, mudah didirikan. Modalnya kecil, tidak perlu organisasi besar. Kelemahannya biasanya sulit berkembang dan manajemennya manajemen keluarga. Contohnya usaha dagang atau toko bangunan. Next ada firma, ya pendiriannya 2 orang atau lebih melalui akte notaris resmi, melalui akte di bawah tangan juga bisa. Kelebihannya manajemennya lebih baik, perolehan dana dari pihak luar lebih mudah. Kelemahannya jika salah satu pemilik tidak ada, kelanjutan usahanya menjadi tidak menentu. Jadi ini sangat bergantung oleh tim yang ada. Kemudian CV atau Commanditary Venostat atau perseroan komanditer. Pendiriannya persekutuan atas dasar kepercayaan, sekutu yang bertanggung jawab penuh atas sekutu lainnya, sekutu yang hanya memberi modal, tujuannya memberikan peluang bagi perseorangan untuk menanamkan modal. Kelebihannya dalam hal tanggung jawab kebutuhan akan modal dan mengembangkan usaha juga relatif mudah. Kelemahannya, tanggung jawab adalah tanggung jawab salah satu sekutu yang secara penuh menanggung risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga, memungkinkan penggunaan harta pribadi jika harta perusahaan tidak cukup menutupi kewajiban. Ya. Kemudian ada koperasi, ya. Pendiriannya beranggotakan beberapa orang, dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang. Jenis koperasinya juga macam-macam, ada koperasi produksi, konsumsi, jasa, serbaguna usaha, koperasi fungsional. Pengelolaannya dilakukan oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota. Pembagian hasil usahanya berdasarkan jasa atau partisipasi masing-masing anggota. Prinsipnya, anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Modalnya modal sendiri maupun modal pinjaman.
Tujuan pendiriannya membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada yayasan ya, pendiriannya tidak bertujuan mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan pada tujuan sosial. Bidangnya biasanya pendidikan, kesehatan, panti sosial, LSM, dan lain sebagainya. Dan ini ada perseroan terbatas atau PT. Pendiriannya memiliki tanggung jawab terbatas sebatas modal yang disetorkan, kelebihannya tanggung jawab berdasarkan modal yang disetor, luasnya bidang usaha, dan kemudahan memperoleh modal atau ekspansi. Jenis berdasarkan pemilikan ya, PT biasa tidak ada modal asing, TBK biasanya ada modal asing, PT Persero biasanya BUMN ya. Kemudian jenis berdasarkan status, ada perseroan tertutup, ada terbuka. Modalnya ada modal dasar, modal ditempatkan atau dikeluarkan, serta modal setor. Nah, ini ada beberapa proses pendirian badan usaha ya, dari mulai mengadakan RUPS, membuat akta notaris, daftarkan di pengadilan negeri, sampai dengan diberitakan dalam lembaran negara. Oke, nah kalau kita mau punya legalitas usaha, biasanya yang diperlukan adalah KTP NPWP pemilik ya, kemudian akta pendirian, NPWP TDP ya, kemudian legalitas usahanya ada SIUP, SITU ya, dan izin-izin lainnya. Ini biasanya ada di dalam mata kuliah hukum bisnis untuk lebih jelasnya mengenai apa saja legalitas-legalitas usaha. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Ini ada contoh-contohnya, nanti bisa dicek sendiri seperti apa. Untuk materi mengenai perencanaan usaha, bagaimana memulai bisnis dan mendirikan usaha, demikian terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, silakan kalau mau komentar atau pertanyaan bisa di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.